Seorang wanita berlari ke jalan raya, lalu sebuah truk menabraknya. Tubuh wanita ini terpental. Seorang pria yang melihat kejadian itu langsung berlari, meninggalkan wanita ini yang sekarat. Lalu wanita ini pun tewas. Di jalanan itu suasana sangat sepi. Tibalah saat upacara pemakamannya. Keluarga dan kerabat terlihat sangat sedih. Lalu seorang petugas gali kubur sedang melepas tali pocong di badan jenazah itu, tapi ia lupa melepas di bagian kepala. Para keluarga mendoakan jenazah wanita itu. Pada malam harinya, pria yang bernama Husein ini ingat bahwa ia tak membuka tali pocong jenazah yang dimakam siang tadi. Ia menceritakan pada seorang ansip, biasanya jenazah itu akan menjadi hantu pocong. Lalu saat ia pulang ke rumah, tiba-tiba pintu rumahnya terbuka sendiri. Angin pun bertiup, membuat suasana menjadi mencekam. Husein pun lalu menutup pintu. Tiba-tiba sebuah jendela terbuka sendiri. Saat ia melihatnya, sesuatu tampak meloncat. Tapi ia berkata, tak ada pocong yang berani dengannya. Ia lalu mengunci pintu itu. Saat masuk ke kamar, ia melihat sepasang mata bercahaya. Apakah itu? Sepasang mata bercahaya muncul dari kamar Husein. Tapi saat ia menghidupkan lampu, benda itu pun menghilang. Saat lampu dimatikan lagi, benda itu muncul lagi. Husein sangat ketakutan. Ia lalu bersembunyi di balik selimut sambil tubuhnya gemetar karena takut. Lalu tiba-tiba ia mendengar suara seorang wanita yang membuatnya berlari dan bersembunyi di kamar mandi. Merasa sudah aman, tapi tiba-tiba muncul jejak kaki yang berjalan mendekatinya. Husein lalu naik ke atap kamar mandi mengira aman, tapi ternyata pocong itu muncul di sampingnya. Ia lalu berlari ke ruang tamu. Tampak pocong itu mengikutinya. Husein terlihat lelah, tapi pocong itu muncul lagi. Kepalanya di atas sebuah jendela. Semua barang-barang di rumahnya berhamburan. Sebuah batu nisan tiba-tiba muncul. Pocong itu kini berdiri di depannya. Sebuah lampu terjatuh dan nyaris membakar rumahnya. Pocong itu meminta agar Husein melepaskan talinya. Lalu seketika suasana berubah hening dan kembali seperti tak terjadi apa-apa. Husein menemukan tanah kuburan di ruang tamunya. Malam berikutnya, saat Husein sedang bersama dengan Pak Ansip, rombongan preman JRP datang. Husein bergegas naik ke atas pohon. Para preman itu marah-marah dan mencari keberadaan Husein. Tanpa diduga, sesosok pocong tiba-tiba muncul. Seorang pria yang melihat itu menjerit histeris. Mereka semua ketakutan. Lalu apa yang akan dilakukan pocong itu kepada mereka? Para preman ini terlihat ketakutan. Ternyata mereka melihat sesosok pocong. Mereka semua berlari, sementara Husein terjebak di atas pohon. Segera turun dan mengajak Pak Ansip berlari, meninggalkan pocong. Keesokan harinya, seorang pria yang bernama Junet menjemput wanita yang baru saja pulang bekerja. Ia menyarankan agar wanita ini berhenti dan menjalankan usaha milik kakaknya. Wanita itu mau mengikuti sarannya. Ia kemudian belajar untuk meneruskan bisnis kakaknya, Mumun, yang sudah meninggal. Wanita cantik ini bernama Mimin. Ia kemudian mempelajari sebuah buku yang berisi resep makanan. Hingga suatu hari ia menemukan beberapa cita-cita yang ditulis oleh kakaknya. Hal itu membuat Mimin menjadi terharu. Ia kemudian mengubah penampilannya menggunakan barang-barang milik saudara kembarnya itu. Ia terlihat sangat cantik. Saat ayahnya sedang melaksanakan sholat, ia terkejut melihat perubahan putrinya dan ayahnya menjadi bangga. Setidaknya ia tidak kesepian lagi. Pada malam selanjutnya, Husein mendatangi tempat Junet bekerja. Ia bercerita bahwa lupa membuka tali pocong Mumun. Tapi Junet tak percaya kalau Mumun sudah menjadi pocong. Untuk membuktikannya, mereka berdua pergi ke makam tengah malam untuk mencari pocong Mumun. Seketika Husein melihat sesosok pocong duduk di atas makam. Lalu apakah itu pocong Mumun? Temukan jawabannya. Husein melihat sesosok pocong duduk di atas kuburan, tapi itu bukan pocong Mumun, melainkan batu nisan yang terbungkus kain putih. Sementara itu kembaran si Mumun terbangun tengah malam. Ia mendengar suara kakaknya, terdengar seperti ada yang mengetuk pintu. Bayangan pocong muncul di sampingnya, tapi saat ia menoleh, tempat itu kosong. Saat dia hendak kembali ke kamar, tiba-tiba pintu itu terbuka. Kemudian angin berhembus. Mimin lalu berjalan keluar rumah. Ia melihat pocong di balik pohon. Lalu kemudian
Mimin terkejut saat melihat pocong Mumun di hadapannya, tapi ia tak bisa berteriak. Tubuhnya gemetar. Pocong Mumun berbisik meminta tolong, hingga akhirnya Mimin pingsan. Keesokan harinya, tubuh Mimin demam tinggi, membuat ayahnya semakin khawatir. Kampung itu sedang mengadakan pertunjukan jaipong. Tak lama kemudian Jepri dan kawan-kawannya datang. Seperti biasa ia meminta uang iuran. Tapi kemudian sebuah ranting pohon bergetar. Orang-orang terdiam saat pocong Mumun muncul. Pocong itu melayang di atas mereka semua dan berputar-putar. Semua orang panik berhamburan. Apa yang akan dilakukan oleh pocong ini? Pocong Mumun tiba-tiba muncul. Ia terbang di atas pertunjukan lenong. Pocong Mumun ingin membalas dendam. Kain-kain berhamburan. Semua orang bersembunyi di kamar mandi, mengira tempat itu aman. Tapi pocong Mumun kembali muncul di belakang mereka. Mereka semua berhamburan. Jepri dan teman-temannya menaiki sebuah mobil. Pocong itu tiba-tiba muncul berada di dalam mobil mereka. Karena panik, mobil mereka hampir masuk ke dalam sungai. Melihat pocong itu masih di sana, mereka melompat dan masuk ke dalam sungai. Pocong itu masih terus berdiri. Sesaat kemudian ia menghilang. Lalu Jepri dan teman-temannya naik ke daratan. Saat mereka hendak berlari, tiba-tiba kaki mereka tak bisa digerakkan. Lagi-lagi pocong Mumun muncul di hadapan mereka. Dengan sekuat tenaga, pria ini memukul Mumun. Saat tangannya ditarik, usus dan batu mengeliliti tangannya. Pocong itu juga menyerang pria lainnya. Ia memuntahkan darah ke pria ini. Pria itu sangat ketakutan, tapi ia tak bisa berlari. Kini giliran Jepri. Berhasilkah Mumun membalas dendam? Jepri terus diteror oleh pocong Mumun. Pocong itu hilang saat Jepri memakai jimat gelang. Sebelumnya diceritakan, Mumun memiliki saudara kembar bernama Mimin. Mereka sangatlah kompak. Seorang pemuda bernama Jepri. Suatu hari Jepri jatuh cinta kepada Mumun. Ia meminta jimat dari seorang penggali kubur bernama Husein. Husein kemudian memberinya jimat palsu dan mengajari Jepri cara menggunakan jimat itu. Ia membaca mantra di depan rumah Mumun. Sementara itu Mumun terus mendapatkan teror dari seorang penagih hutang, di mana besok ia harus melunasi semua utangnya. Ternyata semua itu adalah kerjaan si Mimin yang meminjam uang. Di sisi lain, Jepri bukannya berhasil memikat Mumun, tapi malah membuat Mumun menjadi geli. Keesokan harinya, lagi-lagi Mumun mendapatkan peringatan karena bingung harus berbuat apa. Ia menceritakan semuanya kepada calon suaminya, hingga suatu ketika Mumun dihadang oleh sekelompok orang yang hendak menagih hutang. Ternyata mereka adalah anak buah Jepri. Saat itu datang Jepri menjadi pahlawan kesiangan, lalu mengajak Mumun pergi. Tapi Jepri bersifat kurang ajar kepada Mumun dan hampir mengalami kecelakaan di jalan. Saat itulah Mumun berhasil melarikan diri. Tapi saat mengetahui Mumun kabur, Jepri mengejarnya hingga Mumun tertabrak sebuah truk dan ia pun tewas seketika. Itulah sebabnya Jepri diteror pocong Mumun. Kabar pocong Mumun itu sudah tersebar ke seluruh warga desa. Hingga suatu hari Junet pun membaca berita kemunculan pocong Mumun. Ia pun pergi ke lokasi itu. Suatu hari Junet membaca berita tentang munculnya pocong Mumun. Ia lalu mendatangi lokasi itu, tapi sayang ia tak menemukan apapun. Ia lalu pergi ke rumah Husein. Kebetulan di sana ada Jepri dan anak buahnya yang sedang menyiksa Husein karena merasa dibohongi dengan jimat palsu. Mereka lalu memukuli Husein. Saat Junet hendak menolong Husein, tiba-tiba suasana menjadi seram. Suara mengerikan pun muncul. Sosok pocong Mumun turun dari atas pohon, lalu mencekik leher Jepri dan hampir saja membunuh Jepri. Tapi semua terhenti saat Junet memanggil Mumun. Mumun menoleh ke arah Junet. Untuk pertama kalinya Junet melihat pocong Mumun. Mumun lalu menghempaskan tubuh Jepri hingga membuatnya kesakitan. Mumun kemudian membalikkan badannya dan melihat ke arah Junet, seperti ada sesuatu yang akan ia sampaikan. Kini Junet percaya bahwa Mumun benar-benar menjadi sesosok pocong. Ia muncul untuk membalas dendam dengan Jepri yang telah membuatnya meninggal. Setelah itu Mumun pun menghilang. Junet pun menjadi sangat sedih. Bagaimana kelanjutannya? Junet akhirnya melihat sendiri pocong Mumun dan ia percaya. Sementara itu ayah Mumun
yang masih terus bersedih harus mendengar kabar buruk dari Mimin, di mana ia harus mengakui semuanya bahwa ia telah menggunakan data Mumun untuk meminjam sejumlah uang yang kemudian dipakai memberangkatkan mereka berdua ke Tanah Suci. Mendengar pengakuan Mimin, tentu saja kedua orang tuanya sangat sedih. Namun semuanya sudah terjadi. Mereka pun saling meminta maaf dan berjanji untuk memperbaiki semuanya. Hal itu membuat Mimin menjadi lega sekarang. Beberapa saat kemudian, Husein penggali kubur mendatangi rumah mereka, lalu menceritakan bahwa ia lupa melepas tali pocong Mumun. Keesokan harinya, makam Mumun kembali dibongkar. Husein lalu melepas tali pocong di kepala Mumun. Ia berdoa semoga semua ini cepat berakhir. Husein lalu menutup kembali makamnya. Mereka semua menutup dengan doa. Tapi Jepri dan anak buahnya lagi-lagi datang untuk menagih hutang Mumun. Tapi anehnya, ia mengetahui semua kronologi kematian Mumun yang membuat Husein curiga. Jepri lah penyebab kematian Mumun. Mendengar itu, Mimin sangat terkejut. Jepri lalu menyiksa Husein karena terlalu ikut campur. Akhirnya Mimin mengetahui bahwa Jepri adalah penyebab kematian kakaknya. Lalu pada saat malam tahlilan, Mimin pergi ke markas Jepri. Ia membawa sebuah pisau dan hendak membunuh Jepri. Tapi Junet pun datang, berusaha untuk menenangkan Mimin. Keributan pun terjadi. Junet pun dipukul oleh anak buah Jepri. Husein lalu datang. Husein pun tak luput dari pukulan anak buah Jepri. Saat Junet sudah merasa kesakitan, tiba-tiba suasana pun berubah. Sosok pocong Mumun turun dari pohon. Mereka semua terdiam ketakutan. Jepri lalu mengusir pocong itu yang terus menerornya. Jepri lalu pergi melarikan diri. Pocong itu menyerangnya hingga membuat ia terjatuh. Tapi ia kemudian berlari. Melihat itu, Mimin mengejarnya. Seketika mobil pun menabraknya. Sebuah besi menusuk tubuh Jepri. Ia tewas seketika di tempat. Lalu kemudian sosok pocong Mumun muncul lagi. Mimin mengucapkan selamat tinggal. Dengan perlahan pocong Mumun mulai menghilang. Ia kembali ke alamnya dengan tenang karena telah berhasil membalas dendam. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di film lainnya.